istri, lalu orang tua dari suami itu dua-duanya hidup, ibu sama bapak. Jadi hanya 3 itu saja, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya langsung gambar saja. Kita praktek ya, atau saya jelaskan dulu nanti kita prakteknya. Suami istri. Jadi kasus ini yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah, muncul di masa sahabat Rasulullah SAW, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin. Jadi setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Suami istri tidak punya anak. Suatu ketika suami meninggal dunia. Saat suami meninggal dunia, suami ini tidak memiliki kerabat siapapun kecuali hanya kedua orang tuanya saja. Sehingga dari warisan suami ini yang mewarisi cuma ayahnya, ibunya, sama istrinya. Hanya ada 3 itu saja. Nah, pada posisi seperti ini nanti ada kejadian. Sehingga kejadian itu membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu tidak bisa langsung memutuskan seperti biasa. Karena setelah dilihat hitungannya kok tidak berlaku kaidah 2:1. Maka disitulah dilihat kembali. Nah, sehingga ketika melihat kaidah itu harus berlaku, maka dialah lalu mengajak bermusyawarah seluruh sahabat-sahabat yang paling kuat memahami Al-Quran dan faraidnya, termasuk Zaid bin Sabit radhiyallahu an dan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, saat itulah akhirnya diketahui bahwa yang benar itu tidak lagi 1/3 bagian ibu itu, tetapi bagian ibu itu menjadi 1/3 sisa. Nah, masalah ini nanti berlaku juga saat begini, suami istri. Suami meninggal dunia, kalau kasus yang pertama, suami istri, suami meninggal dunia, istri hidup. 2 orang tua dari si suami saja yang hidup, nggak punya saudara, nggak punya, nggak ada keponakan, nggak ada semuanya, hanya 3 saja ini. Nah, kasus ini nanti juga berlaku kalau begini, suami istri, tadi kan suami yang meninggal, istri yang meninggal, lalu istri juga nggak punya kerabat kecuali juga hanya kedua orang tuanya saja, ibunya saja dan ayahnya saja, hanya bertiga. Jadi ini kasus unik. Ketika 2 kasus itu yang terjadi, maka hitungannya berbeda. Inilah yang nanti, karena yang memimpin untuk mengambil keputusan ijtihad itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu, maka dalam ilmu faraid ini disebut kasus Umariyatain. 2 kasus Umar yang diputuskan. Tapi karena ini memberikan kejelasan hukum yang digambarkan oleh para sahabat laksana cahaya, maka dibilang ghorrawain yang gitu. Nah, baik, kita akan praktekkan. Tidak jelas kalau tidak praktek memang. Saudara, untuk jelasnya Anda bisa menyiapkan buku catatan sehingga bisa dibuka sewaktu-waktu. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Ya. Tapi bapak-bapak yang sebelah sini nggak kelihatan ya? Oh, yang penting suaranya. Kelihatan Pak. Ibu dulu. Kan kasusnya begini ya. Suami istri. Ketika suami meninggal dunia,
anak perempuan tidak ada, anak laki tidak ada. Tapi ayah ibunya ada. Terlihat ya, Bapak Ibu? Suami istri. Ketika suami meninggal dunia, anak tidak ada. Tapi kedua orang tuanya si suami ini, ayah sama ibunya itu ada. Sehingga kasusnya menjadi ahli warisnya cuma 3 saja. Sekali lagi, kasus ini berlaku kalau kasusnya hanya 3 orang ini saja. Ayah ibu bersama istri, atau kasus yang kedua, ayah ibu bersama suami almarhum. Saja. Jadi nanti hitungan yang berbeda ini hanya berlaku di kasus ini. Nah, ini saya akan fokus di sini saja supaya Bapak Ibu akan selalu ingat. Biasanya kalau ujian faraid itu orang gampang mengingat gambaran umumnya, tapi begitu kasus ini dia ragu-ragu. Nah, maka kita lihat nanti secara hitungan di mana yang membuat bahkan sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an itu saja ragu-ragu sampai harus bermusyawarah, akhirnya terlihat dengan jelas yang benar begini. Ini kasus pertama. Kasus kedua seperti ini. Suami istri. Istri yang meninggal dunia. Anak perempuan tidak ada, anak laki-laki tidak ada. Tapi kedua orang tuanya ini ayah ibunya hidup. Kasus pertama, kasus kedua. Kalau melihat ini, istri kalau tidak ada anak dapat berapa Bapak Ibu? 1/4. Ya ini kalau faraidnya belajarnya tiap bulan sekali. Jadi yang kemarin sudah jelas, seminggu masih ingat-ingat sedikit, 2 minggu ini dapat 1/4. Yang ada di dalam surat An-Nisa yang disebutkan hanya ibu. Untuk konteks ketika seseorang meninggal dunia tidak memiliki anak, maka ibu kan mendapatkan 1/3. Ini yang menjadi tanda tanya. Berikutnya kasus yang kedua, suami karena tidak ada anak dari harta istri dapat berapa Bapak Ibu? 1/2. Surat An-Nisa ayat 12. Di dalam surat An-Nisa istri, dalam surat An-Nisa 12, kalau tidak ada anak ya 1/4. Kalau tidak ada anak, kalau ada anak turun menjadi 1/8. Suami ketika istri meninggal dunia kan tidak ada anak, berarti kalau tidak ada anak mendapatkan 1/2. Kalau ada anaknya ya 1/4 turun. Nah, istri pun juga sama, ibu sama di sini dapatnya 1/3. Pertanyaannya adalah, nah yang di sini ayah berapa? Yang di sini ayah berapa? Sisanya, mari kita lihat hitungannya. Sudah ya? Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Oh, ibu-ibu gini aja. Ya sudah, terserah Ustadz saja. Jadi saya gak bergeser kecuali Bapak Ibu sudah paham. Jadi kasusnya, ibu-ibu jangan pasrah begitu. Ya sudahlah, terserah Ustadz saja. Jadi saya sampaikan ini kasus khusus. Di zaman Rasulullah belum terjadi. Ini baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an saat beliau memimpin. Maka ketika muncul itu, ketika ditangani seperti biasa, kita nanti hitungan biasa, lu kok aneh, Pak. Lalu ditangguhkan lagi, dipanggil itu para sahabat. Itulah kenapa Umar bin Khattab pernah
memunculkan kebijakan sahabat-sahabat yang tertua tidak boleh keluar dari kota Madinah. Dilarang. Kenapa? Beliau mengatakan butuh orang untuk bermusyawarah. Karena bermusyawarah dengan orang-orang yang menyaksikan wahyu turun. Gak main-main. Kita gak bisa menandingi satu orang itu, Bapak. Karena satu orang itu hidup di masa wahyu turun. Jadi menyaksikan itu. Ada banyak pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan kecuali oleh orang yang memang benar-benar menyaksikan lalu mendapatkan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Kenapa Umar harus membutuhkan orang lain? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an juga tidak selalu bisa hari-hari itu mendampingi Rasulullah. Karena apa? Kan harus bekerja. Harus bekerja. Juga kalau sedang diutus untuk operasi militer sama. Makanya beliau memutuskan saudara muhajirnya itu, muhajir yang dari saudara Ansornya, beliau membuat kesepakatan. Satu hari kamu jangan bekerja. Saya yang nanggung nanti, saya saja yang bekerja. Satu hari kamu mengikuti Rasulullah. Nanti pulang dia yang nanggung itu satu harinya. Besokannya saya yang nggak bekerja, kamu yang nanggung saya, supaya tidak terlewat mengikuti Rasulullah SAW. Baik, mari kita mulai menghitung Bapak Ibu. Kasus yang pertama dulu.